Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, putra-putri yang berbahagia. Hari ini kita melakukan pembelajaran via Zoom meeting. Andai kata ada yang ingin disampaikan selama Pak Eko menjelaskan, silakan saja diinterupsi. Tidak apa-apa, nyalakan saja speakernya, kemudian sampaikan pertanyaannya secara langsung, atau juga bisa diketik di forum chatnya ya. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini temanya adalah kegiatan produksi. Di layar kalian sudah muncul ada tampilan PowerPoint, presentasi yang Pak Eko buat. Sudah Pak Eko share ke layar kalian masing-masing, semoga bisa terlihat. Ada judul di sana yang bertemakan kegiatan produksi. Baik, kalian tentunya sudah pernah ya membeli produk, bahkan menggunakan, mungkin sebagian di antara kalian punya kesetiaan terhadap produk tertentu. Misalnya, ketika sudah menggunakan satu produk, kita susah beralih ke produk lain. Ada yang mungkin ketika pilih HP, pilih ponsel, itu harus merek tertentu. Lila misalnya. Halo Lila, lagi baikin jilbab? Oke. Lila menggunakan HP merek apa, Lila? Kalau Pak Eko boleh tahu. Vivo ya, bagus sekali. Keren HP-nya. Jadi ketika misalnya Lila menggunakan HP atau ponsel yang mereknya Vivo, ketika suatu hari harus mengganti HP ke model yang baru, Lila mungkin saja tetap memilih yang bermerek sama, hanya modelnya saja yang berubah. Sehingga Lila terikat terhadap produk yang dia gunakan. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa setiap produk yang kita gunakan itu hadir di tangan kita tidak begitu saja. Dia hadir melalui sebuah proses produksi. Harus dibuat dulu. Semua benda pemuas kebutuhan yang kita nikmati sehari-hari tidak hadir begitu saja, tapi melalui proses produksi namanya. Sehingga kita harus paham sekali bahwa banyak pengorbanan yang dilakukan sehingga barang-barang pemuas kebutuhan itu bisa hadir dan kita nikmati sehari-hari. Mustafid pakai kaos warna merah misalnya. Ya kan warna merah tuh Pit ya? Kaos tersebut tidak hadir begitu saja. Banyak sekali tahapan produksi yang harus dilalui, banyak orang yang harus terlibat sehingga Apit bisa menggunakan kaos berwarna merah. Itu baru kaosnya. Belum lagi kalau kita lihat produk-produk lain di sekitar kita. Karena itu memahami proses produksi akan membuat kita semakin memaknai setiap produk yang kita gunakan, yang kita nikmati sehari-hari. Jangan sampai ketika kita menggunakan produk, kita lupa terhadap nilai produk tersebut sehingga menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga cepat rusak, cepat kita abaikan, lalu kita semudah itu mengganti ke produk yang baru. Kan banyak ya orang-orang yang ketika produknya digunakan lalu rusak, dia dengan mudahnya mengganti produk yang baru dan membuang produk yang lama, sehingga berimbas pada kemubaziran. Tahukah kalian bahwa dunia secara umum ya, bukan hanya Indonesia, tapi dunia secara umum, memproduksi makanan dalam jumlah yang sangat berlebihan setiap harinya. Kurang lebih dunia ini saat ini ya memproduksi itu sekitar 10 kali lipat kebutuhan pangan melebihi dari yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia. Jadi andai kata manusia satu dunia itu dikumpulkan, mereka hanya butuh 10 ton makanan, anggaplah seperti itu, tapi dunia sekarang dipaksa untuk memproduksi 100 ton makanan. Sehingga terjadi kesia-siaan, sekitar 90 ton sisanya itu tidak terkonsumsi dan terbuang percuma. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kegiatan produksinya dipaksa berlebihan untuk memenuhi keinginan manusia, bukan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Andai kata manusia berproduksi sesuai dengan kebutuhannya,
maka barang pemuas kebutuhan itu akan tersedia dalam jumlah yang cukup. Tapi yang terjadi sekarang adalah bahwa manusia memproduksi barang pemuas kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga terjadi overproduksi di mana manusia terus-menerus membuat barang yang bahkan barang itu belum tentu bisa digunakan oleh kita semuanya. Hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja. Nah, sekarang kita belajar yuk, apa yang dimaksud dengan produksi. Bentar, Pak Eko nyalakan slideshow-nya. Baik, apa itu produksi? Ada yang bisa bacakan. Rifki, di layarnya muncul tampilan seperti ini, kan nggak bisa dilihat ya. Muncul tampilan PowerPoint nggak? Coba Rifki bacakan apa itu produksi, Ki. Kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan hingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru ya, sehingga barangnya lebih bermanfaat. Kalau kita perhatikan, banyak sekali alat-alat pemuas kebutuhan itu yang berevolusi, baik bentuk ataupun fungsinya. Kalau dulu misalnya manusia merasa cukup menggunakan produk-produk sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dengan perkembangan teknologi, manusia menemukan cara baru untuk meningkatkan fungsi benda tersebut. Dulu misalnya untuk membuat sebuah kayu itu siap digunakan sebagai papan untuk melengkapi rumah kita, para tukang itu menggunakan alat ketam manual. Alat ketam manual itu alat yang digunakan dengan tenaga manusia, didorong maju dan mundur terus-menerus, sehingga kayunya menjadi halus dan siap digunakan untuk dinding rumah kalian. Tapi sekarang ya ada alat baru yang lebih modern, digerakkan dengan mesin, yang memudahkan pekerjaan para tukang, sehingga untuk memuluskan permukaan kayu, mereka tidak perlu menggunakan tenaga berlebihan, cukup menggerakkan alatnya saja secara perlahan, dan kemudian tercipta papan yang bisa kita gunakan sebagai dinding rumah kita. Nah, dengan penemuan alat baru tersebut, maka terdapat nilai tambah dari pekerjaan para tukang, yang mungkin dulunya sehari mereka hanya bisa memproses beberapa batang kayu untuk menjadi dinding rumah. Sekarang mereka bisa memproses lebih banyak batang kayu untuk dijadikan sebagai dinding rumah, sehingga kebutuhan manusia untuk bertempat tinggal lebih cepat terpenuhi dengan penemuan alat baru itu. Jadi ada nilai guna yang ditambahkan terhadap benda yang sudah ada sehingga nilainya lebih bermanfaat. Contohnya yang tadi Pak Eko sebutkan. Dan ini berlaku untuk barang-barang yang lain. Kalau dulu masyarakat membuat surat dengan mesin ketik, sekarang mereka bisa membuat surat secara digital dan dikirimkannya pun secara digital. Tidak harus melalui proses pengiriman yang manual dengan menggunakan kantor pos dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dihasilkan oleh proses produksi itu. Proses produksi menghasilkan produk ya, menghasilkan barang dan jasa. Jadi produk itu dibagi dua, ada barang dan jasa. Maaf Pak Eko agak terhambat dalam menjelaskan karena layar di hadapan Pak Eko juga tidak terlalu responsif ya terhadap mouse dan terhadap sentuhan-sentuhan di keyboard karena ada delay. Jadi harap bersabar untuk menunggu tampilan berikutnya. Nah, sudah muncul nih. Ada dua macam produksi yang dilakukan. Yang pertama produksi barang, yang kedua produksi jasa. Barang pun dibagi dua, ada barang konsumsi dan barang modal. Kalau barang konsumsi adalah barang yang kita gunakan sehari-hari, kita pakai sehari-hari. Yang namanya barang konsumsi itu adalah barang yang digunakan, yang dipakai, dan dihabiskan. Jadi ada 3 kategori sehingga barang bisa disebut sebagai barang konsumsi. Digunakan, kemudian dipakai, dan dihabiskan.
Ketika suatu barang bisa kalian habiskan, bisa kalian gunakan, bisa kalian pakai, maka dia masuk ke kategori barang-barang konsumsi. Nadine bisa dengar suara Pak Eko, Nadine? Dinyalakan speakernya, Nadine? Bisa. Oke, makasih, Nadine. Kalau barang konsumsi yang bisa dihabiskan, Nadine bisa kasih contoh nggak? Coba Nadine explore di sekitar Nadine barang konsumsi yang dihabiskan cara penggunaannya. Yang ketika digunakan dia habis. Apa contohnya, Nadine? Satu saja mungkin? Gas. Apa itu? Saya kok kurang dengar, bisa diulang? Tas. Diulang, Nadine? Maaf, suaranya kecil sekali. Gas, Pak. Yes. Tas. Ada yang bisa mengulang jawaban Nadine nggak yang mungkin bisa lebih jelas suaranya? Bentar. Saya kok lihat dulu siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oh, ada Al-Baitz. Baitz, nyalakan speakernya Al-Baitz. Oke, baik. Tadi Peko bilang kalau barang konsumsi itu ada yang dihabiskan, ada yang digunakan, ada yang dipakai. Kalau yang dihabiskan, contohnya apa, Baitz? Kira-kira aja dulu sebelum Peko jelasin lebih lanjut. Jawab, Baitz bisa? Gitu. Kerupuk. Kerupuk. Ya, jawaban yang lagi lapar kayaknya Baitz ini ya. Contohnya. Iya, contohnya itu sesuatu yang ketika kita konsumsi barangnya menjadi habis. Contohnya kerupuk atau hal-hal lain yang bisa kita konsumsi dan setelah dikonsumsi dia habis. Bisa donat, bisa burger, bisa kopi, bisa teh, bisa apapun itu yang kalau kita konsumsi maka barangnya habis. Lalu ada yang digunakan. Dimas, halo? Dimas Aji? Ya, Pak. Nah, kalau barang konsumsi yang digunakan, itu apa kira-kira Dimas? Yang Dimas gunakan saja dalam proses pemakaiannya. Dia tidak habis, tapi bisa Dimas gunakan. Terus-menerus, bahkan berulang-ulang. Tas. Apa? Tas. Kemudian, selain tas, HP. HP. Lebih tepatnya HP Dimas ya. Terima kasih Dimas. Jadi ada juga barang konsumsi yang kita gunakan berkali-kali hingga nilai gunanya habis. Contohnya HP. Hanun sekarang. Hanun bisa nyalakan speakernya? Iya, Mbak Hanun. Kalau Hanun, yang dipakai Nun, barang konsumsi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kalau yang dihabiskan contohnya kerupuk. Kalau yang digunakan contohnya HP. Kalau yang dipakai itu dikenakan oleh Hanun. Jilbab. Jilbab, iya. Jelas sekali ya. Jadi kurang lebih begitu pembagiannya. Semua barang yang bisa kita habiskan, kita gunakan dan kita pakai, maka dia masuk ke kategori barang konsumsi. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum Peko lanjutkan ke barang modal. Nggak ada ya. Nah, sekarang kalau barang modal, ini contoh barang konsumsi tadi, ada snack dan lain sebagainya. Sekarang kalau barang modal adalah barang yang fungsinya untuk menghasilkan barang berikutnya yang lebih bermanfaat. Jadi ada perbedaan antara barang konsumsi dengan barang modal. Kalau barang modal adalah barang-barang yang kegunaannya adalah untuk menghasilkan barang-barang berikutnya. Secara umum kita menyebutnya sebagai bahan baku.
Baik, itu adalah dua jenis barang yang terlibat dalam proses produksi. Saya ulang, yang pertama kita sebut sebagai barang konsumsi, sebagai barang yang yang menjadi hasil dari proses produksi. Yang kedua adalah barang modal, yaitu barang yang terlibat dalam proses produksi. Di sini ada kain, kain kalau kita produksikan menjadi baju atau menjadi jilbab kata Hanun tadi. Ada kayu yang kalau kita produksi bisa menjadi mebel, bisa menjadi sofa dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Sebentar, sini ada Sofi ya. Sofi nyalakan dulu Sofi. Speakernya pinter. Baik Sofi. Sofi, coba apa bedanya barang konsumsi dengan barang modal tadi, Sofi? Suaranya nggak kedengaran, Sofi? Konsumsi biasanya bisa dimakan. Dimakan. Lalu? Kalau barang modal itu barang yang untuk menghasilkan barang berikutnya. Baik, terima kasih Sofi ya. Jawabannya tepat, saya akan tambahkan saja. Untuk barang konsumsi, ingat bukan hanya, jangan gunakan kata dimakan deh ya. Nanti kesannya nggak enak. Dihabiskan, bisa digunakan, dan bisa dipakai. Itu barang konsumsi. Kalau barang modal, betul kata Sofi, barang yang menghasilkan barang yang lain. Itu dua macam barang yang terlibat dalam proses produksi ya. Baik, berikutnya ada jasa. Nah, kegiatan produksi juga menghasilkan jasa, tidak hanya barang. Dan kita menikmati jasa tersebut bahkan tanpa kita sadari. Ada dua macam jasa, yaitu jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya, ini adalah jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan kita. Film misalnya bisa kita tonton, tenaga kesehatan, kalau kita sakit, kita datang ke rumah sakit atau klinik, kita langsung dapat layanan kesehatan. Lalu ada babysitter, bagi yang membutuhkan ya, ketika sudah berkeluarga, punya anak, dan harus bekerja, maka biasanya kita akan menggunakan bantuan babysitter untuk menjaga anak di rumah. Jasa semacam ini bisa langsung kita nikmati untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sisi lain juga ada jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya jasa pengiriman, jasa penyimpanan barang, dan jasa keuangan. Dalam jasa pengiriman misalnya, ketika kita belanja dan barang kita harus dikirim lewat jasa pengiriman, maka kita tidak merasakan bentuk pengiriman itu seperti apa. Mungkin kita akan menunggu 1-2 hari sampai kemudian barang kita datang. Nah, proses pengiriman tersebut kan tidak bisa kita rasakan. Tapi dia ada untuk mengantarkan barang kita hingga sampai ke tujuan. Demikian juga jasa penyimpanan barang. Ya, ada beberapa kepentingan yang membuat seseorang harus menyimpan barangnya di tempat tertentu. Kalau barangnya banyak, misalnya ada seorang importir yang membeli barang dari luar negeri dalam jumlah banyak, barang tersebut kan tidak bisa dijual sekaligus, harus disimpan di gudang dulu. Nah, ada jasa-jasa yang menyediakan tempat penyimpanan. Nah, jasa ini tidak langsung kita dapat rasakan manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan kita. Tapi barang kita akan lebih aman, lebih terjaga di tempat tersebut. Lalu juga ada jasa keuangan. Misalnya Salwa punya uang berlimpah, khawatir uangnya tidak aman di rumahnya, lalu disimpan di bank. Lalu oleh bank, uangnya Salwa dikelola sehingga menghasilkan keuntungan dan Salwa mendapatkan bunga. Sehingga bank sudah menyediakan jasa penyimpanan uang yang aman bagi Salwa, dan tidak hanya itu, memberikan keuntungan berupa bunga, berupa bagi hasil kepada Salwa. Ini adalah bentuk jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, tapi mampu untuk menyediakan bentuk-bentuk lain yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.
tapi tidak secara langsung. Rasa aman itu kan tidak ada bentuknya ya, tapi dengan adanya rasa aman kita bisa lebih yakin terhadap aset yang kita simpan di bank kalau dia nilainya tidak akan hilang, tidak akan berubah. Beda misalnya kalau kita simpan uang itu di rumah kita sendiri, kita khawatir adanya pencuri, khawatir adanya bencana. Tapi dengan menyimpan uang di bank, kita mendapatkan rasa aman. Nah, rasa aman inilah yang disebut kebutuhan jasa yang tidak langsung dapat kita apa ya? Kita lihat bentuknya, ya. Sifatnya kan imaterial, sifatnya tidak terlihat. Demikian juga jasa penyimpanan dan jasa pengiriman barang. Baik, sampai sini dulu yang bisa Pak Eko jelaskan sebelum kita masuk ke tujuan produksi. Ada yang mau disampaikan dulu? Apakah terlalu cepat penjelasannya atau bagaimana? Waktu kita tidak banyak karena Pak Eko lihat di pop-up yang muncul di layar Pak Eko kalau durasi yang diizinkan untuk kegiatan Zoom kali ini hanya 40 menit. Ya, jadi mungkin sekitar 10 menit lagi dia akan tertutup secara otomatis. Baik, kalau nggak ada yang tanya, giliran Pak Eko yang tanya nih ya. Mulai dari Al-Baits. Baits bisa nyalakan speakernya dulu, Baits? Ya. Gimana Baits selama belajar di semester 2 ini? Apa kendala yang Baits alami? Panggilannya Alba atau Baits ini? Alba. Alba. Apa yang Alba rasakan, Mbak, selama proses belajar di semester 2 ini? Setelah bagi rapot tuh ada libur sebentar, terus mulai belajar lagi. Apa Alba kesulitannya atau pengalaman Alba mungkin? Ada sih. Biasa Nggak. aja. Oh, biasa aja. Alba cool banget orangnya ya. Biasa aja sampai keren banget. Nggak ada masalah, Mbak? Nggak sering diomelin mama papanya karena keseringan pegang HP gitu? Ada. Ada ya. Aman aja, Mbak. Abah berapa tahun usianya? Saya boleh tahu nggak? Berapa? Berapa Aku tahun? 12 ya. Masa? 12. Baru 12 ya? 12 tahun? Berarti lahirnya tahun berapa? Coba, Mbak. Kenapa? Tahun berapa lahirnya? 2008. 2008. Ditemenin siapa belajarnya? Kakak biasanya. Oh, kakak ya. Baik, makasih ya, Mbak. Kalau nggak ada masalah, bagus. Tugas-tugas lancar aja lah, Mbak ya? Iya. Iya. Masih. Iya, jadi nggak sabar ketemu Alba nih di sekolah. Anaknya cool banget, santai. Keren. Salsa. Alba cukup dulu ya, Peko ke salsa. Salsa Bila Putri Lazim. Coba Salsa nyalakan speakernya. Baik, Salsa. Peko minta contoh. Coba bentuk dari produk jasa yang langsung dapat Salsa rasakan manfaatnya. Selain dari contoh yang tadi kita sebutkan. Selain dokter, selain... Patah-patah. Apa? Patah-patah. Patah-patah. Oh, suara Peko patah-patah. Baik, Peko ulang. Iya. Coba Salsa sebutkan contoh dari produk jasa yang Salsa dapat langsung rasakan manfaatnya. Tadi kan kalau dicontoh ada jasa dokter tuh langsung dirasakan manfaatnya. Ada jasa babysitter yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Selain itu, apa jasa yang mungkin Salsa pernah rasakan langsung manfaatnya? Pengiriman barang. Pengiriman barang itu tadi merupakan jasa yang sifatnya tidak langsung dapat dirasakan. Iya, karena dia memberikan layanan pengiriman barang. Kan beda sama dokter kan? Langsung Salsanya diobatin, diperiksa, dapat resep itu kan Salsa rasakan langsung. Beda sama pengiriman barang tuh.
Apa yuk? Salsa di rumah ditemani siapa kalau belajar? Tante. Tante. Ada kesulitan nggak Salsa? Nggak ada. Nggak ada. Wih, semua keren. Nggak ada sulit. Alba katanya lancar aja. Salsa juga lancar aja. Panggilannya emang Salsa kan ya? Bukan Putri? Salsa. Salsa ya. Oke. Udah. Oke. Pak Eko cukup dengan Salsa. Pak Eko ke Humaira. Humaira Rahim. Oke. Maira, masih sama pertanyaan dengan Salsa tadi. Coba Humaira sebutkan satu bentuk produk jasa yang manfaatnya bisa langsung Maira rasakan. Selain yang dicontoh tadi loh ya. Selain Pak Dokter, selain babysitter, yang Maira langsung dapat rasakan manfaatnya. Apa? Mungkin pembantu yang bekerja di rumah. Oh, bagus sekali ya. Humaira punya pembantu di rumahnya? Dulu ada, sekarang enggak. Sekarang enggak. Iya, itu contoh lain yang benar tentang bentuk jasa yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh kalian. Pekerja rumah tangga yang datang ke rumah kalian untuk membersihkan atau memasak atau mencuci dan lain sebagainya. Oke. Makasih Maira. Sekarang Pak Eko ke Nadine. Halo Nadine. Iya. Iya, Nadine. Baik. Nadine, bukan Nadir. Nadir nanti dulu ya. Pak Eko ke Nadine. Nadine Asifa. Iya. Kalau Nadine, bentuk jasa yang tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya Nadine. Nadine bisa sebutkan contohnya? Selain pengiriman, penyimpanan. Guru. Kalau guru ini sifatnya langsung Nadine, hampir sama kayak Pak Dokter tadi. Kan Pak Eko bisa memberikan penjelasan secara langsung, bisa ditanya ya, bisa kelihatan. Nah, kalau yang nggak langsung itu seperti bank tadi Nadine, kan memberikan rasa aman terhadap dana yang disimpan oleh Nadine. Seperti gudang yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang sehingga barangnya bisa lebih awet, bisa lebih terjaga. Penjagaan itulah jasa yang tidak dirasakan secara langsung manfaatnya, tapi dia tersedia. Nah, selain dua hal itu, kira-kira Nadine punya contoh nggak? Ada bentuk produk jasa yang Nadine tidak dapat langsung merasakan manfaatnya, tapi dia ada. Apa coba? Jasa apa ya? Oke, Nadine. Saya nggak bisa lama-lama nunggunya karena harus gantian. Nadine, selama belajar ada masalah nggak ya? Ya, Dari tugas-tugas yang dikasih Bapak Ibu gurunya, kira-kira ada masalah nggak? kadang-kadang ada sih. Apa, Din? Salah satunya coba sebutin. Biasanya kayak lambat gitu. Lambat. Nadine lambat ngerjakan atau gurunya lambat ngasih tugas? Bukan lambat pahamnya. Lambat pahamnya, iya. Iya sih. Emang itu masalahnya, Din ya. Nantilah kalau sudah pembelajaran aktif, insya Allah Nadine akan cepat paham kok. Makasih Nadine ya. Pak Eko ke Nadir sekarang. Nadir, halo. Semangat Nadir. Udah sarapan, Dir? Ya. Udah sarapan belum? Sudah. Sudah, keren. Sudah. Rambut Nadir kok tambah mengembang nih. Makin gondrong kayaknya Pak Eko. Rambutnya Kribo. Iya, ganteng. Rambutnya kayak brokoli, belum cukur. Ntar kalau mau masuk sekolah harus ganteng ya Nadir ya. Nadir, Ya. bacakan di layar Nadir. Ada tujuan produksi. Bacakan bagian pertama Nadir. Ya. Di layar Nadir kan ada yang Pak Eko share itu, layar PowerPoint-nya. Ada judul tujuan produksi kan? Iya. Bagian pertama Nadir baca deh coba, apa itu?
secara umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran, iya, baik. Secara Sudah, khusus satu saja yaitu Nadir. dengan Satu saja dulu. ya, Ya. Oke, makasih Nadir. Jadi tujuan produksi, sama-sama. Pak Eko lanjutkan materi kita adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya. Jadi manusia akan terus-menerus menghasilkan barang pemuas kebutuhan hingga manusia bisa mencapai kemakmuran. Kalian tahu nggak kalau di beberapa belahan dunia, air bersih itu langka. Tidak seperti yang kalian nikmati sehari-hari, tinggal buka keran, airnya mengucur deras. Mandinya bisa berjam-jam, sampai kulitnya licin keadaannya. Tapi di tempat lain, air bersih itu langka. Jangankan untuk mandi, untuk kebutuhan minum dan masak saja, masyarakat harus mencari ke tempat yang jauh. Karena itu ada satu penemuan teknologi baru untuk melakukan purifikasi atau pemurnian air secara langsung sehingga manusia atau masyarakat bisa memanfaatkan sumber air yang ada walaupun itu keruh, walaupun itu kotor, dengan teknologi tadi bisa dirubah menjadi air yang siap digunakan untuk minum dan masak. Bentuknya itu kecil, portable, bisa dibawa kemana-mana. Sehingga masyarakat ketika menemukan satu sumber air walaupun kotor, mereka bisa langsung melakukan purifikasi air di sana, lalu airnya bisa langsung diminum. Ya, itu adalah salah satu bentuk tujuan produksi di mana hasil produksinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga mereka semua makmur. Tidak hanya di Samarinda, tapi bahkan masyarakat yang ada di Afrika sana yang hidupnya di tengah-tengah padang pasir juga bisa menikmati kemakmuran yang sama. Ya, begitu contohnya. Makasih Nandiria. Sekarang Pak Eko ke Apit. Apit lagi. Halo Pit. Halo, Pak. Halo Pit. Bacakan Pit yang kedua Pit. Lanjutkan tadi yang Nadir bacakan. Secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Oke, baik. Apit. Halo Pit. Ya, Pak. Apit kalau pengen barang itu sukanya harga murah atau mahal Pit? Murah, Pak. Murah. Bagus atau jelek Pit? Bagus, Pak. Ya udah mau murah, bagus lagi Pit ya. Kalau bisa itu dapat iPhone harganya 30 ribuan gitu ya. Yang semurah banget. Atau mungkin Maira pengen jilbab merek Robani yang keren, coraknya bagus, tapi harganya 10.000 dapat 3 lembar gitu. Ya manusia gitu, sebagai konsumen kalian kan pengennya itu kalau dapat barang hasil produksi, ingin barangnya semurah mungkin, kalau bisa bahkan gratis, ya. Tapi sekualitasnya sebagus mungkin. Nah bayangkan gimana cara produsen si pembuat barang itu memenuhi keinginan kalian. Waduh, ini anak kelas 7 SMP Al-Firdaus, mereka pengen buku tulis yang tebel, yang bersih, yang bisa dipakai berkali-kali, kalau bisa tahan air, tahan api, tapi mereka cuma mau bayar 1.000 untuk satu bukunya. Gimana caranya? Ya nggak mungkin. Karena itu, walaupun produksi tujuannya adalah untuk memenuhi kemakmuran manusia, tetap saja ada kepentingan produsen dan konsumen yang harus diseimbangkan. Kalau konsumen pengen harganya murah, maka produsen tentunya akan menyediakan produk yang sesuai dengan harga itu. Ya, kalau murah berarti kualitasnya nggak terlalu baik. Kalau mahal kualitasnya lebih baik dibandingkan yang murah. Nah, hal-hal itu juga menjadi perhatian dari tujuan produksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau produsen harus mengikuti kemauannya mustafid, maka mereka pasti rugi. Harus sediakan barang bagus, tapi harganya murah. Sekali bikin mobil, udah langsung tutup pabriknya karena harga jualnya terlalu murah, mereka nggak dapat untung, nggak bisa melanjutkan proses produksi ya. Jadi tujuan produksi selain untuk memberikan kemakmuran, juga harus menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Ya, untuk lebih jelasnya ada di poin ketiga. Coba salsa. Salsa sudah belum ya? Oh sudah, maaf. Ke Alia deh, Alia. Halo Alia.
Ya. Bacakan poin ke-3 dan ke-4 ya. Dari pihak produsen tujuan untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga Bungan. kesinambungan kehidupan perusahaan. Betul. Langsung. Dari pihak konsumen, Mm-mm. tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Baik, jadi dua hal itulah yang harus diseimbangkan dalam proses produksi. Tidak hanya kita sebagai konsumen yang ingin harga semurah-murahnya, tapi juga dari pihak produsen, si pembuat barang, mereka juga harus dapat untung sehingga mereka bisa berproduksi terus-menerus ya. Baik, Pak Eko ganti slide-nya sekarang. Fungsi produksi. Fungsi produksi. Agrar, tolong dibacakan Gerar. Tiga-tiganya Gerar, sekaligus Gerar. Menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan sebagai alat pemuas kebutuhan. Baik, secara singkat itu tujuan. Itu adalah fungsi dari produksi. Berfungsi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kalian masyarakat, PEKO juga masyarakat. Penduduk dunia secara umum adalah masyarakat. Bagaimana produksi bisa menyediakan kebutuhan masyarakat tidak hanya di tempat kita, di negara kita, tapi juga di seluruh belahan dunia. Karena itu jenis produk sifatnya sangat beragam menyesuaikan dengan kebutuhan manusia di berbagai tempat. Contohnya ya, contohnya saja. Ada yang doyan KFC enggak ya? Lila pernah ke KFC terus makan menu yang tersedia di sana? Sering, Pak. Sering ya, Lila. Ada nasinya nggak Lila di sana? Ada. Ada ya. Lila tahu nggak kalau di menu KFC yang original di Amerika sana, nasi itu tidak ada, nggak disediakan. Ya. Jadi nasi itu hanya ada di menu KFC di negara-negara Asia Tenggara saja. Untuk di negara asal KFC sendiri, mereka nggak menyediakan nasi. Ya. Andai kata saja ya, andai kata masyarakat Indonesia itu makanan utamanya adalah lontong atau buras ya. Andai kata masyarakat kita menu kesehariannya adalah lontong atau buras, maka pihak KFC pun akan menyediakan menu dengan melibatkan lontong atau buras di samping menu utamanya. Paha ayam plus lontong gitu kan, atau dada ayam plus buras. Tapi karena kita makan utamanya nasi, maka mereka menyediakan nasi. Jadi produksi itu akan dibuat sevariatif mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di semua tempat. Menyesuaikan. Jadi kalau di satu tempat manusia perlu satu benda dengan karakteristik seperti ini akan dibuatkan, tapi ketika masyarakat di tempat lain perlu karakteristik berbeda akan dibuatkan. Peko tanya sama siapa lagi nih ya? Ntar. Safa, halo? Ya. Nah, Safa kan pakai kerudung. Tahu nggak kerudungnya dibuat siapa? Ada nggak made in apa gitu kan? Biasanya ada tuh stiker kecil yang nempel di kerudung made in Indonesia, Korea, Jepang. Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Siapa tahu? Apit tahu nggak jilbabnya? Apit nggak pakai jilbab, salah, maaf. Siapa lagi Pak tanya ya? Hanun. Nun, kalau jilbab Hanun buatan negara mana Nun? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak pengen tahu juga ya. Pokoknya asal pakai jilbab aja udah puas. Salwa? Ya. Kalau Salwa pernah ngecek jilbabnya itu dibuat oleh negara mana? Nggak tahu, Pak. Tahu juga ya. Iya. Pokoknya kita taunya pakai aja. Banyak sekali Nggak pernah. produksi jilbab itu dilakukan di negara-negara yang bukan Muslim. Kita kan berpikirnya kalau pakaian Muslim itu dibuat oleh produsen Muslim juga. Padahal tidak. Banyak sekali jilbab, sajadah, tasbih itu dibuat di perusahaan-perusahaan milik Cina misalnya. Yang secara populasi mereka
sedikit sekali umat Islamnya, tapi mereka bikin kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya umat Islam. Tapi dibuat oleh satu negara yang penduduknya sedikit sekali umat Islamnya. Karena tujuan produksi itu ya menyediakan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak harus kebutuhan orang Indonesia yang bikin orang Indonesia. Kebutuhan umat Islam dipenuhi oleh umat Islam saja. Kebutuhan umat Nasrani oleh umat Nasrani saja. Tidak. Kalau kita bicara produksi, maka targetnya adalah masyarakat secara umum. Lintas agama, lintas negara. Sehingga sangat mungkin jilbab yang kalian pakai itu dibuatnya di negara Cina atau Amerika misalnya. Atau bahkan negara-negara Amerika Latin kayak Brazil. Atau bahkan dari Thailand. Banyak sekali pilihannya. Cemilan yang kita konsumsi kayak Oreo, kalau kalian perhatikan di kemasannya itu kan diproduksinya di negara Asia Tenggara. Bukan di negara asal merek Oreo tersebut. Jadi fungsi produksi itu yang pertama ya. Menyediakan kebutuhan masyarakat dunia secara umum. Yang kedua meningkatkan keuntungan. Keuntungan bagi siapa nih? Coba Caca. Caca. Halo Ca. Karisa. Karisa Junika. Bisa dinyalakan speakernya pintar? Ca. Oh, Caca lagi pergi kayaknya. Tinggal foto profilnya yang... Halo, Ca. Karisa? Karisa hilang. Raisya? Teko ke Raisya dulu ya, Ca ya. Halo, Raisya. Aduh, ada konser. Siapakah itu? Raisa ada nggak ya? Raisa nggak ada juga. Lagi ke toilet kali. Pak Eko ke Maira deh. Maira. Humaira Rahim. Ya, Maira ini kan bagian kedua ada kata meningkatkan keuntungan. Fungsi produksi yang kedua. Keuntungan bagi siapa, Maira? Produsen. Produsen. Dari mana produsen dapat keuntungan, Maira? Dari hasil penjualannya. Pintar. Dari hasil penjualan. Sekarang coba kita bayangkan saja ya. Kalian mungkin pernah makan apa ya, benda yang paling murah yang pernah kita konsumsi sehari-hari? Permen deh. Kalau permen kan semua pernah ya. Satu bungkus permen saja kecil. Harganya berapa sekarang kalau di warung? Kalau Pak Eko beli itu 1.000 dapat 3. Anggaplah satunya itu 300 rupiah lah sekarang satu bungkus permennya. Itu benda yang kecil kan? Remeh sekali, harganya murah. Kita makan pun tidak perlu waktu lama untuk menghabiskannya. Sekarang bayangkan, andai kata di Indonesia ada 1 juta orang yang makan permen yang sama ya, 1 juta orang, dan dari satu permen mereka dapat untung 10 rupiah saja. Maka berapa keuntungan produsen dalam sehari itu? Hanun bisa jawab nggak, Nun? Kira-kira, Nun? Ada 1 juta orang Indonesia makan permen, Nun. Dan perusahaan itu dapat untung 10 rupiah dari setiap permen yang dimakan oleh satu orang itu. Berapa kira-kira keuntungan perusahaan dalam satu hari ini kalau ada 1 juta orang yang mengkonsumsi permen tersebut? Hanun bisa jawab? Halo Hanun. Oh, Ya. pintar. Berapa kira-kira, Nun? Nggak tahu, Pak. Loh, ntar pelan-pelan, jangan bilang nggak tahu. Ada 1 juta orang nih ya, 1 juta warga Indonesia. Mereka semua makan permen. Setiap satu permen itu memberikan apa ya, keuntungan yang didapat oleh produsen itu 10 rupiah untuk setiap permennya. Jadi kalau ada produsen, permennya kita beli, maka dia dapat keuntungan 10 rupiah. Sementara ada 1 juta orang yang makan permen di hari itu. Berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan
Kalau setiap permennya mereka dapat untung Rp10, sementara yang beli 1 juta orang. Bingung. Salwa bisa bantu jawab? Kurang lebih Nun ya, kurang lebih 10 juta. Dapat keuntungan 10 juta, Pak. Oh iya, makasih Salwa. Iya, 10 juta. Sehari loh ya. Itu kalau 1 juta aja yang beli permennya. Sekarang bayangkan jika permen itu dijual di seluruh dunia. Indonesia ada, di Malaysia ada. Kan banyak permen-permen yang dijual hampir di seluruh dunia. Itulah keuntungan yang didapat oleh produsen ketika mereka berhasil memproduksi dan menjual barang. Jadi bayangkan betapa banyak keuntungan yang mereka dapat kalau barangnya kita pakai terus-menerus. Tapi ingat, keuntungan kan tidak hanya di sisi produsen, tapi juga di sisi konsumen. Kita sebagai pemakai barang juga dapat untung. Kita bisa nggak bikin permen sendiri? Nggak bisa. Andai kata kita harus bikin permen sendiri, maka biaya produksinya akan semakin besar. Kita beli alatnya sendiri, beli bahan bakunya sendiri, dikemas sendiri. Untuk bikin 1 butir permen kan ongkosnya besar. Jadi akan lebih murah kalau kita beli saja yang sudah ada. Itu maksudnya meningkatkan keuntungan baik dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen. Yang terakhir adalah sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Ya, baik. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, Pak Eko berikan kesempatan bertanya atau menyampaikan apapun dulu. Ada? Baik, Alba ngantuk kah? Wajahnya sendu sekali. Enggak ya, Pak ya? Jangan ngantuk dong. Enggak. Oke, baik Alba. Nadir. Halo, Nadir. Jangan tidur, pintar. Nadir, ada pertanyaan nggak, Nadir? Nadir, ada pertanyaan? Sebelum Pak Eko akhiri, Nadir? Nggak ada? Bentar ya. Ada di sini. Ada. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan Zoom kali ini kita cukupkan saja dulu ya. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ada pengumuman dari siapa ya? Ustadz Komar. Ustadz Komar bilang kalau nanti juga pelajaran bahasa Arabnya akan dilakukan via Google Meet. Tapi waktunya belum pasti, bisa malam katanya, karena hari ini ada kesibukan, mungkin malam kalau jadi nanti ada Google Meet untuk pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Komar. Nanti Pak Eko sampaikan info lanjutannya di WA ya. Semoga tidak ada halangan untuk beliau dalam menyampaikan pelajaran via Google Meet-nya. Baik. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk semua yang sudah hadir. Ada 19 siswa. Jadi ada 11 siswa yang berhalangan hadir pada hari ini. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Kuliah kan? Waalaikumsalam.